Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat sore kawan. Untuk ulasan catur kali ini saya coba untuk mengulas salah satu pembukaan yang banyak dihindari kawan dalam permainan Ruy Lopez, khususnya permainan Marshall Gambit atau Marshall Counter Attack. Variasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank James Marshall kawan, master catur asal Amerika Serikat. Dia mempersiapkan variasi ini untuk mencoba menghajar juara dunia saat itu kawan, Jose Raul Capablanca, dan akhirnya punya kesempatan untuk melawan Jose Raul Capablanca di event turnamen di New York tahun 1918. Sudah berumur 100 tahun lebih game ini kawan, dan nanti kita akan ulas game originalnya dan satu lagi game untuk variasi modern kawan. Berbeda jauh dari variasi originalnya. Oke, tak perlu banyak kata pengantar, langsung saja kita ke papan permainan kawan. Dan game pertama ini adalah game originalnya. Nanti tak perlu banyak variasi yang saya tunjukkan, hanya nanti mungkin momen-momen tertentu saja kenapa ini tidak diambil, kenapa itu tidak disikat, baru akan kita otak-atik. Permainan ini digelar di New York tahun 1918. Jose Raul Capablanca pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4, dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 Ruy Lopez, pion A6 Morphy Defense, gajah A4, kuda F6, rokade. Langkah-langkahnya sudah sangat sering kalian lihat kawan. Gajah E7, benteng E1, pion B5, gajah B3, rokade oleh James Frank Marshall. Di sini yang pegang hitam kawan. Dan permainan Marshall Gambit ini akan dimulai jika putih memainkan pion C3 kawan. Kalau tidak pion C3 ya tidak terjadi permainan Frank Marshall Gambit atau Marshall Counter Attack. Dan balasan hitam adalah mengorbankan pion D5 kawan, membuat pengorbanan pion D5. Dan ini diambil oleh Jose Raul Capablanca. Pion E pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5, kuda ambil pion E5, dipukul balik oleh kuda hitam pukul kuda E5, diambil balik oleh benteng. Dan variasi atau langkah originalnya di game ini adalah kuda F6 kawan. Kalau variasi modern saat ini yang paling banyak dimainkan adalah pion C6. Ada juga variasi gajah B7 kawan. Tapi kita fokus ke permainan originalnya. Barulah nanti di game berikutnya kita bahas variasi pion C6 kawan. Kuda F6. Di sini benteng langsung ditarik mundur oleh Capablanca ke E1. Gajah D6. Pion H3 untuk kontrol, jelas petak game 4. Tapi Frank Marshall tetap melangkahkan kudanya kawan ke petak G4. Kalau Stockfish menyarankan gajah B7 kemungkinan akan dibalas dengan pion D4 kawan. Langkah pengorbanan ditolak oleh Capablanca, memilih langkah terbaik dengan menteri ke petak F3. Pilihan terbaik kawan. Kenapa tidak diambil? Oke, kita otak-atik. Kalau diterima kawan, maka inilah harapan memang dari hitam kawan. Akan memberikan kesempatan menterinya untuk meluncur melakukan ancaman di sini. Ya, pasti kalian kalau blokade dengan pion yang ada di petak G3 ini kawan, akan tetap disikat kawan. Dan kalian akan tetap morat-marit nantinya. Seumpama ditolak, pilihan terbaiknya sih benteng kawan, untuk naik ke petak E4 ini. Untuk menghalangi pergerakan benteng setelah menteri melakukan skak di sini kawan. Raja bergeser, menteri melakukan skak lagi. Nah, inilah fungsi benteng ini naik. Agar nanti setelah raja ini bergeser ke lajur E, tidak ada serangan dari belakang, ya kemungkinan raja akan ambil pion yang ada di petak G2. Itulah efeknya kawan jika kuda ini berani diambil oleh putih. Capablanca memilih langkah terbaik dengan menteri F3. Selanjutnya dibalas dengan langkah menteri H4, tetap melakukan pengorbanan kudanya, menawarkan kudanya, ditolak dengan langkah pion D4. Pilihan terbaik kawan. Di sini kuda ambil pion F2, tidak berani diambil, melangkah dengan benteng E2 untuk perkuat dukungan bagi menteri untuk sikat kuda ini. Lagi-lagi kawan, kenapa sih kuda ini tidak berani diambil oleh menteri putih? Anggap contoh diambil oleh menteri kawan, ya tidak melangkah gajah ke petak G3 terlebih dahulu kawan, melangkah ke petak H2 terlebih dahulu skak. Setelah bergeser barulah gajah G3. Kalau langsung menusuk menteri dengan gajah serta benteng kawan, simple kawan, menteri akan dikorbankan. Coba lihat, ini akan terjadi skakmat. Dia ambil oleh benteng, benteng dalam posisi kena pin, benteng satunya meluncur, skakmat kawan.
Bedanya lah tadi di sini, kalau gajah ini bergerak ke petak H2 terlebih dahulu, nah ini tidak ada tempo karena raja berada di lajur F yang sama dengan menteri ataupun pion F7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah kuda ambil pion F2 kembali dikorbankan, benteng E2 pilihan terbaik dari Capablanca. Stockfish di sini menyarankan sikat pion H3 kawan, tapi memilih gajah ke petak G4 dan di sini diterima pengorbanan gajah. Pion H ambil gajah G4 dan selanjutnya gajah H2. Sangat frontal kawan serangan Marshal counter attack ini. Coba lihat berapa kali dia melakukan pengorbanan. Di awal pembukaan mengorbankan pion tadi kawan di peta D5, kemudian kuda tadi sempat dikorbankan di peta G4, kemudian ke peta F2, terus disusul gajah terang tadi ke peta G4 dan sekarang meluncur gajah gelap untuk serang raja. Di sini raja bergerak bergeser ke F1, gajah G3, selanjutnya benteng ambil kuda F2. Menteri ke H1 terlebih dahulu, kalau disikat langsung ya masih bisa diambil oleh menteri kawan. Walaupun mendapatkan pion, saya rasa posisi putih masih baik-baik saja. Menteri ke H1 skak. Di sini raja ke E2. Kalau ada benteng bergerak ke lajur E kawan, gajah ini masih bisa untuk blokade. Posisi gajah pun dalam ancaman. Di sini Frank Marshal sikat benteng terlebih dahulu. Dan tidak langsung ambil balik dengan menteri ataupun raja karena posisi gajahnya pun dalam ancaman kawan. Gajah D2 terlebih dahulu. Sampai langkah ke-21 ini, langkah-langkah Capablanca sangat presisi kawan. Bisa meredam semua langkah-langkah dari Frank Marshal. Bergerak ke peta D2 jelas untuk kontrol peta E2 dari dukungan menteri untuk melakukan skak kawan. Dan Frank Marshal melanjutkan gajahnya mundur ke H4. Menteri ke H3 menantang pertukaran ataupun ingin rebut kembali gajah hitam ini kawan. Dibalas dengan langkah benteng AE8 skak, raja ke D3, menteri ke F1 skak, raja ke C2 dan gajah ditarik ke F2 untuk menghindari serangan menteri kawan. Saya akan sedikit percepat kawan untuk permainan originalnya. Nanti kita akan bandingkan dengan versi terbaru di era modern seperti apa kawan. Jadi memang saya percepat untuk game pertama ini. Menteri F3, menteri hitam G1 lanjut Frank Marshal dan di sini gajah ke D5 untuk mencoba menghentikan laju pion ini kawan ataupun juga mencoba mengancam benteng nanti di diagonal ini bisa juga. Selanjutnya pion C5 tantang Frank Marshal dan diladeni pion D pukul pion C5, gajah ambil balik pion C5 dan sekarang pion B4 kawan memberikan ruang bagi raja bergerak ke lajur B untuk backup bentengnya. Pion juga siap dimainkan, kuda pun siap dikeluarkan nanti setelah benteng ini mendapatkan backup dan gajah D6. Kalau Stockfish menyarankan gajah ini bergerak ke peta E3 tadi kawan, membuat tantangan pertukaran gajah, nanti bisa diikuti benteng kalau diterima. Capablanca melanjutkan pion A4, ditolak dengan pion A5, pion A pukul pion B5, pion A pukul pion B4, dan benteng akhirnya bisa keluar kawan, tekan gajah. Di sini melanjutkan pion B pukul pion C3, ancam gajah, diambil balik oleh kuda. Sekarang semua perwira putih sudah keluar kawan dan sangat-sangat aktif. Pion pun jumlahnya sama kawan. Di sini yang cukup berbahaya ini adalah pion bebas dari Capablanca. Sedangkan raja hitam memang terlihat sangat terlindungi oleh 2 benteng plus 3 pionnya, tapi sudah terlihat rapuh di sini kawan karena dia sudah kehilangan 1 perwira. Gajah B4. Kalau Stockfish tadi menyarankan gajah ke C7, dibalas dengan langkah pion B6. Gajah ambil kuda C3. Gajah mundur ke petak D6 tadi kawan untuk mengawasi petak gelap, petak terakhir agar pion ini tidak bisa promosi pilihan terbaik. Diambil balik oleh gajah, sekarang pion H6 membuka ruang kawan dan dilanjut dengan pion B7. Benteng bergeser ke E3 ancam menteri. Langkah ini kurang presisi kalau Stockfish tadi menyarankan menteri ke petak C5 dan sekarang ancaman skakmat tak terhentikan lagi kawan. Yaitu pertama-tama dengan langkah gajah ambil pion F7 skak. Di posisi di langkah ke-36 ini, James Frank Marshal menyerah. Dia gagal untuk menghancurkan permainan Capablanca dengan gambitnya sendiri kawan. Nanti akan kita lihat game yang kedua, gambit Frank Marshal ini berhasil untuk menghancurkan putih kawan. Oke, apabila permainan ini tetap dilanjutkan kawan, anggap saja benteng ambil gajah untuk ancam menteri di sini, maka pion ini akan promosi kawan. Kalau diblokade oleh benteng di E8, ya menteri akan meluncur kawan.
benteng disikat oleh menteri, bergeser ke peta H7, dan menteri ambil pion ini pun juga bisa skakmat. Atau kalian memilih variasi yang lain, terserah kalian kawan. Pada posisi ini tadi setelah gajah diluncurkan ini, kira-kira langkah terbaik apa agar permainan agak panjang sedikit? Silahkan kalian otak-atik sebagai bahan belajar. Kalaupun bergerak ke peta H7 bagaimana akibatnya dan seterusnya kawan. Oke, itulah kawan game original dari permainan Frank Marshall, yaitu yang sering kita sebut dengan Marshall Gambit atau Marshall Counter Attack. Sekarang game kedua kawan, dan game ini saya ambil dari permainannya Michael Adam, Grandmaster asal Inggris melawan Ivan Sokolov. Langsung saja kita ke langkah pertama. Di sini Michael Adam pegang putih dan Ivan Sokolov pegang hitam, dan berlanjut seperti tadi kawan, langkah-langkahnya Ruy Lopez, Morphy Defense, kuda F6, rokade, gajah E7, benteng E1, pion B5, gajah B3, rokade, pion C3. Inilah awal Marshall Gambit untuk menantang permainan Marshall. Kalian bisa menolak permainan Marshall ini dengan anti Marshall, ya kuda ke A5 serang gajah tidak melanjutkan mengorbankan pion, atau juga langsung bermain dengan pion D6, tak terjadi Marshall Gambit kawan. Atau di posisi ini kawan, kalau putih menolak untuk tidak menantang permainan Marshall, ya anti Marshall bisa kalian mainkan pion A4, pion D3 kawan seperti biasa, pion H3 juga bisa dimainkan untuk tidak menantang permainan Marshall Gambit. Oke, pion C3, pion D5, pion E pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5, kuda ambil pion E5, dipukul balik oleh kuda hitam, diambil balik oleh benteng. Nah tadi kawan, langkah originalnya adalah kuda tadi mundur ke peta F6 dan benteng mundur ke E1. Terus tadi gajah berkembang ke peta D6 dan pion H3 dimainkan, kuda dikorbankan. Sekarang lain kawan, di era modern saat ini yang paling banyak dimainkan adalah pion C6 ini kawan untuk perkuat posisi kuda. Ataupun yang jarang juga dimainkan adalah gajah B7. Tapi kita tidak akan mengulas gajah B7 kawan, kita akan ulas pion C6. Dan di sini pion D4 pilihan utama kawan. Gajah D6, benteng E1, menteri H4, dan di sini kawan pion G3. Jelas untuk kontrol peta gelap ini kawan. Itulah tadi kawan kompensasi yang didapat oleh hitam dari pengorbanan pion di peta D5 tadi. Sekarang para perwiranya sangat aktif ketimbang para perwira putih ini kawan masih banyak berada di baris pertama. Menteri H3 dan benteng E4. Pilihan utamanya adalah gajah E3 kawan. Inilah pilihan utama. Ada juga yang bermain dengan menteri D3. Coba nanti juga untuk menantang pertukaran menteri di peta F1 untuk kontrol peta G2. Pokoknya intinya menteri ini bagaimana caranya untuk bisa menetralisir menteri hitam bergerak ke peta-peta terang kawan. Benteng E4 pilihan dari Michael Adams, dan pilihan utama pada posisi ini adalah pion G5. Memang tak terbayang bagi kita kawan kalau bermain pion semacam ini, tapi ini adalah pilihan utama di game-game terdahulu. Tapi di sini kawan memilih menteri mundur ke peta D7. Kuda ke F6 juga bisa jadi pilihan selain pion G5 kawan. Sekarang putih sudah mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan kudanya ke D2. Pion F5 kurang presisi kawan. Gajah B7 pilihan stockfish. Benteng mundur ke E1. Pion F4 3 kali berturut-turut kawan. Menteri mundur. Pion F5, pion F4 3 kali berturut-turut, tidak presisi. Sekarang posisi putih sangat bagus kawan. Tapi sayangnya putih di posisi ini melakukan langkah blunder dengan kuda E4. Satu-satunya langkah terkuat adalah menteri ke peta H5. Tujuannya untuk kontrol peta H3 ini agar menteri hitam tidak kembali kawan, atau pressure kuda yang ada di pusat ini. Memilih kudanya ke E4 terlebih dahulu dan menteri leluasa kembali ke H3. Di sini menteri ke peta D3 terus mundur ke peta F1 bisa jadi pilihan. Memilih ke peta E2, gajah G4, menteri F1, dan di sini kawan menteri mundur ke H5. Gajah D1 bukan pilihan terbaik kawan, pilihan terbaik menteri kembali ke peta D3. Tantangan diterima, gajah pukul gajah, benteng ambil balik, pion F pukul pion G3, dan lajur F sudah terbuka kawan, diambil balik oleh pion G. Jelas kawan kalau diambil oleh pion F maka menteri tewas, tapi stockfish menyarankan ambil balik dengan kuda kawan, diambil balik oleh pion H. Dan sekarang giliran kalian melangkah kawan, coba temukan langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini
untuk melanjutkan tekanannya untuk mengobrak-abrik sisa 2 pion ini kawan. Apakah kalian punya ide? Apakah pengorbanan di sini masih ada kuda kawan? Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh hitam? Ivan Sokolov membuat langkah pengorbanan benteng kawan. Benteng ambil pion F2, ancam menteri kawan. Dan di sini diambil oleh raja. Kalau diambil oleh menteri kawan, maka selanjutnya menteri akan ambil benteng D1 juga skak kawan. Blokade oleh menteri di sini bisa dilanjut menteri ke petak G4 untuk ancam kuda di sini untuk rebut pion ini nanti dan bentengnya pun siap keluar kawan. Oke, silakan yang lain kalian otak-atik sendiri. Dan jika di sini kawan tadi benteng ini diambil oleh kuda, maka selanjutnya adalah gajah ambil pion G3 kawan. Bisa diikuti langkah skakmat berikutnya. Kalau ada menteri di petak G2, gajah akan sikat kuda yang ada di petak F2. Jika diambil oleh menteri kawan, bisa diikuti menteri ambil benteng D1 di sini kawan. Dan silakan kelanjutannya kalian otak-atik sendiri. Kita kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah benteng diluncurkan ambil pion F2 diambil oleh raja. Di sini kawan, Stockfish menyarankan menteri ke petak H2 skak, tapi hitam memilih untuk mendapatkan menteri dengan benteng F8 skak. Raja bergeser ke G2 dan dilanjut dengan benteng ambil menteri kawan. Diambil balik oleh benteng, selanjutnya menteri ke E2 skak, blokade oleh kuda, gajah ambil pion G3. Sangat brutal permain hitam kawan. Pion A4. Tidak coba berani ambil gajah ini karena bisa dilanjut dengan langkah menteri ambil benteng. Tentu saja tidak berani kehilangan bentengnya lagi. Pion A4, pion B4 ditolak kawan. Pion C pukul pion B4, gajah pukul kuda F2, diambil balik oleh benteng. Menteri G4, raja H2, menteri ambil pion D4. Sudah tidak seimbang lagi kawan karena bentengnya belum saling terkoneksi. Satunya sangat pasif, masih mojok kawan. Dilanjut kuda ambil pion B4, gajah D2, dan di sini kuda ancam benteng di D3, benteng F turun ke F1, menteri G4 skak, raja ke H1. Pada posisi ini memang sangat logis kawan, bagi putih ini sudah saatnya menyerah, tapi tidak mau menyerah, masih bisa berharap untuk mengeluarkan bentengnya. Pion H5, gajah C3, pion H4, benteng AD1 ternyata. Kuda ke F2 dikorbankan kawan, tapi nanti bisa mendapatkan benteng kalau disikat oleh benteng F. Ternyata diambil oleh benteng F. Menteri ambil benteng D1, raja ke H2 masih belum mau menyerah kawan, dan menteri ambil pion A4, benteng G2 persiapan ambil pion G7, menteri F4 skak. Di posisi ini Michael Adams menyerah di langkah ke-40. Sangat brutal kawan. Kalau tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan Marshall counter attack, ya cepat amburadul posisi Raja Putih. Itulah kawan permainan Marshall counter attack yang diperagakan oleh kreatornya James Frank Marshall, dan satu lagi tadi yang diperagakan oleh Ivan Sokolov. Sangat tajam kawan, bisa dicoba. Kalau putih tidak sampai menemukan langkah-langkah presisi, maka akan hancur lebur berantakan posisi putih kawan. Semoga bisa jadi bahan referensi dan bisa dicoba nanti melawan teman-teman kalian di pos ronda atau di warung kopi. Ya tentu saja kalau mereka paham bermain dengan Ruy Lopez kawan, khususnya variasi pion C3, bisa kalian hajar nanti dengan pengorbanan pion D5. Oke kawan, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.